والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bab kedua setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang istidlal menggunakan ayat-ayat Al-Quran tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Nah, pada bab kedua ini beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari As-Sunnah, karena memang antara Al-Quran dan Sunnah punya hubungan yang sangat erat yang tidak boleh seorang Muslim memisah-misahkannya. Dan di awal pembahasan beliau sebutkan kedudukan As-Sunnah. Kita baca al-istidlalu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minas sunnah. Berdalil atas penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya dari As-Sunnah, atau pendalilan atas penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari Sunnah. Fasal. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fas-sunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Pada kalimat yang singkat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala jelaskan kepada kita tentang kedudukan sunnah. Beliau katakan, "Tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadza 'atfun ala qawlihi fi ma sabaq. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ini adalah pengatofan atas perkataan beliau yang telah lewat, yaitu sebagai terusan. Kalau dulu pendalilan dari Al-Qur'an, kemudian dari As-Sunnah sekarang. Baik, pada perkataan beliau di awal, waqad dakhala fi hadhil jumlati ma wasafa Allah bihi nafsahu fi suratil Ikhlas ila akhirih, thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah masuk pada masalah penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi dan seterusnya yang disebutkan oleh Syekh, kemudian sekarang, kemudian yang disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay wa dakhala fiha ma wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbah, dan masuk juga pada pembahasan tersebut apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Fima waradat bihi sunnatus sahihah, pada hal-hal yang datang dengannya sunnah yang sahih. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang menjadi dalil dalam masalah ini adalah sunnah yang sahihah. Lianna sunnata hiyal aslu tsani alladhi yajibu ar-ruju'u ilaih ba'da kitabillahi azza wa jalla. Dikarenakan sunnah itu adalah pokok yang kedua yang wajib untuk kembali kepadanya setelah kitabullahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa raddu ila Allah wa ruju' ila kitabih,
wa raddu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi huwa ruju'u ila sunnatih. Allah dalam ayat ini perintahkan kalau terjadi perselisihan, faruddu, yaitu kembalikan. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Allah dengan apa? Mengembalikan hukumnya kepada Al-Quran. Kemudian war rasul, kembali kepada Rasul, maksudnya apa? Kepada sunnah beliau setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raddu ila Allah wa ruju' ila kitabih. Nah, kembali pada Allah maksudnya apa? Kembali kepada kitabullah dan kembali kepada Rasul ba'da wafatihi, setelah meninggalnya beliau, huwa ruju' ila sunnatihi, yaitu dengan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Wa sunnatu lughatan at-tariqah. Sekarang apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan. Naam. Secara bahasa bermakna tariqah, yaitu jalan. Wastilahan, adapun secara istilah, ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir, yaitu apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Ini semuanya masuk dalam cakupan sunnah. Berarti ya kawan, sunnah bukan sekedar perkataan Nabi, tapi mencakup juga perbuatan Nabi. Maka kapan saja seorang sahabat mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian-demikian, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat melakukan demikian-demikian. Misalnya ketika bertakbir, nam rafa'a yadahu hadwa mankibaih, mengangkat tangannya sejajar dengan pundak misalnya. Ini sunnah. Berarti dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh seorang sahabi, atau berupa persetujuan. Yang dimaksud persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berhubungan dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat dalam keadaan Nabi mengetahui dan beliau menyetujui, dalam artian tidak mengingkari. Ini juga masuk dalam cakupan sunnah. Qala makanatus sunnah, kedudukan sunnah di dalam Islam dan hubungannya dengan Al-Quran itu bagaimana? Qala fasunnatu tufassirul Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, na'am, fasunnah sebagai apa? Sebagai penjelas. Kenapa kok dalam masalah asma wa sifat, setelah kita na'am mencari dalil-dalil dari Al-Quran tentang penetapan suatu sifat, kemudian juga apa? Berdalil dengan as-sunnah dalam masalah ini, sebab sunnah itu menerangkan Al-Quran. Ma'na tufassiru ay tubayyinu ma'aniyahu wa maqasidah, yaitu menjelaskan makna-maknanya dan tujuannya. Dan para sahabat ikhwani fillah, mereka mengambil Al-Quran lengkap beserta penjelasannya. Bahkan dulu para salaf, mereka tidak menghafal ayat sampai betul-betul mengetahui maknanya dan beramal dengannya. Contoh misalnya penjelasan tentang makna, seperti yang baru saja kita lewati dalam permasalahan ru'yah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, pahala yang paling bagus yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan atas pahala yang paling bagus tersebut, balasan yang paling bagus tersebut. Apa itu?
Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafsirkan ziyadah ini apa, tambahan ini apa, tentunya seorang akan bingung, bagaimana masa masih ada tambahan lagi atas nikmat-nikmat yang ada di surga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan bahwasanya tambahan itu adalah an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana pula kemudian hal ini disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, penafsiran az-ziyadah datang dari siapa saja kemarin dengan sanad yang hasan. Indaka Ridwan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terus Hudzaifah. Ini dari sahabat. Kemudian datang dari siapa? Dari kalangan generasi setelahnya, Arin? Ikrimah dan Hasan Al-Basri, tapi pada ayat yang lain ya, tentang masalah nadhar ila wajhillah, bukan ayat ini, tapi kalau yang berhubungan dengan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang kita sebutkan kemarin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Hudzaifah bin Al-Yaman. Juga contoh yang lain, ikhwan, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna Al-Qur'an, misalnya pada ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wa'iddu lahum, persiapkan bagi untuk mereka, yaitu untuk menghadapi orang-orang kufar, mastata'tum, apa saja yang kalian mampu, min quwwah, yang berupa kekuatan. Min di sini min bayaniyah, berarti apa yang perlu dipersiapkan itu yang berupa kekuatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dimaksud adalah rami, yaitu kekuatan dalam melempar, dalam memanah, dalam melempar tombak. Karena ini butuh betul-betul apa, kuat untuk bisa apa, lemparan jauh dan tepat sasaran. Ini salah satu contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an dan menyebutkan tujuan dari suatu ayat. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lin-nasi ma unzila ilaihi. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada beliau. Dan yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu adz-dzikr agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai penjelas dan penafsir segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Karena beliau adalah muballigh anillah, orang yang menyampaikan dan menjadi apa? Perantara dalam penyampaian risalah, agar manusia paham apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini kedudukan yang pertama, bahwasanya Quran itu bahwasanya sunnah tufassirul Quran. Yang kedua, as-sunnatu aidan tubayyinul Quran. Apa yang dimaksud tubayyinu? Ay tuwaddihu mujmalahu. Kalau tadi tufassiru, menjelaskan maknanya, tujuannya apa. Kemudian tubayyinul Quran, ya memperjelas. Al-Quran maksudnya apa? Tuwaddihu mujmalah, memperjelas sesuatu yang masih global di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi perjelas dengan perincian-perincian. Seperti apa? Kas salati was shaumi wal hajj. Seperti salat, puasa dan zakat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tapi tidak ada kejelasan bagaimana menunaikan salat. Naam, seorang tidak akan mampu untuk menunaikan salat kalau tidak kembali kepada sunnah. Makanya di sini bantahan telak bagi kelompok ingkarus sunnah, yang mereka mengingkari sunnah, mengatakan apa? Kami cukup
berdalil dengan Al-Quran saja dalam beragama, cukup Al-Quran saja karena jelas kesahihannya, sedangkan sunnah terkadang ada yang dhaif, sehingga mereka tidak beriman tentang beramal dengan sunnah yang dikenal dengan ingkarus sunnah. Terbantah dengan hal ini. Secara fakta mereka tidak akan mungkin beragama dengan benar kalau apa? Tidak beramal dengan sunnah. Salat, bagaimana mengetahui salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya, juga bacaannya, kaifiyahnya, kalau tidak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Di antara hal yang menggelikan dari apa? Dari ngeyelnya mereka, ikhwan, dan sombongnya mereka menerima kebenaran ketika di debat, apa dalil kalian untuk rakaat dalam salat? Tayyib. Maka apa? Mereka berdalil dengan hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Tayyib. Pokoknya ada yang menyebutkan 2-2, 3-3, 4-4, itu sudah jadikan apa? Dalil. Akhirnya apa? Mencari dalil yang ada hitungan angka itu. Di antaranya apa? Berhubungan dengan jumlah sayap malaikat. Tayyib. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Padahal ayat ini berhubungan dengan penjelasan apa? Sayap malaikat jumlahnya, ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Masna ini salat subuh, thulatha ini salat maghrib, ruba' ini salat duhur, asar dan isya. Tayyib. Akhirnya sesat. Demikian pula puasa. Allah perintahkan dalam Al-Quran, perintah puasa di mana? Ayatnya bagaimana? Hendak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa, tapi bagaimana cara berpuasanya? Ini diterangkan dalam as-sunnah. Wal hajj, demikian pula haji, apalagi di mana perintah haji, Umar? Ini perintah untuk itmam. Sekarang yang menunjukkan wajibnya haji atas kaum mukminin. Bisa berdalil wa atimul hajj wal umrata lillah, bahwasanya perintah untuk itmam jelas menunjukkan perintah untuk apa? Berhaji. Tapi ayat yang menegaskan tentang penetapan kewajiban haji mana? Indah Ahmad. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atas manusia wajib, bagi Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban yang dibebankan atas manusia, yaitu untuk berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Wa zakah, ini banyak digandingkan dengan salat. Faghalibil ahkam allati ta'ti mujmalatan fil Qur'an wa tubayyinuha sunnatun nabawiyyah. Dan mayoritas hukum-hukum yang datang secara global di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an datang secara global, kemudian dijelaskan oleh sunnah nabawiyah. Sehingga tidak bisa seorang memisahkan antara Al-Qur'an dan sunnah, keduanya seiring dan sejalan. Ini diperhatikan, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu, ikhwan. Saya ada kepentingan keluar. Nakta'i bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha